itu namanya Zwingli. Lalu yang kedua namanya setelah Zwingli nggak ada orang lain yang namanya John Calvin. Nah, sementara kalau kita pergi ke luar daratan Eropa, ke tanah Inggris atau Skotlandia, Irlandia di sana itu, di sana mereka punya proses pembaruan sendiri, tapi gereja yang lahir di sana itu dipakai istilah Presbyterian. Karena itu biasanya kalau orang bicara reform itu ya ada hubungannya juga dengan Presbyterian karena dua grup ini sebenarnya memahami banyak hal yang sama. Hanya beberapa hal mungkin ada di sini tekanannya begini, sebelah sana tekanannya begitu. Dan malam hari ini juga kalau kita bicara soal reform itu kita bisa bicara dari sudut pandangnya teolog atau kita bisa bicara juga ada tokoh-tokoh lain yang bukan teolog. Sebenarnya orang-orang reform awal itu sebagian besar adalah para pendeta jemaat sebenarnya, bukan teolog yang secara khusus itu dari mulai mereka mengerti teologi gereja, ajaran gereja itu, mereka itu aslinya ada di universitas-universitas atau di sekolah-sekolah teologi. Enggak. Sebagian besar orang-orang yang menjadi pembaru gereja itu adalah para pendeta di gereja. Nah, orang yang namanya Calvin itu pendeta gereja di kota Geneva di Swiss, sementara yang Zwingli sebelum dia itu pendeta di gereja di kota Bern di sebelah baratnya apa namanya itu kota Geneva. Sebelah timurnya kalau saya tidak salah ingat. Nah, jadi mereka orang-orang gereja. Nah, setelah generasi orang-orang Prancis itu reformasi itu bergeser banyak ke arah Eropa Utara dan nyangkut di Belanda yang banyak. Nah, di Belanda itu ada banyak tokohnya, dan malam hari ini karena terkait dengan kerohanian, saya mau coba angkat salah satu tokoh penting pikiran-pikirannya tentang kehidupan rohani Kristen dari kacamata orang reform itu, ada seorang yang mungkin kita orang Indonesia nggak terlalu kenal nama itu, mungkin juga kita nggak pernah dengar selama ini kalau bicara reform. Tapi sebenarnya kalau orang membahas tentang kerohanian dari sudut pandang orang reform, tulisannya dia itu harus dibaca orang ini. Ya mungkin juga karena tulisannya dia itu telat diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga banyak orang yang hanya bahasa Belanda yang paham. Nama orangnya itu Wilhelmus A. Brakel. Itu hidup sekitar tahun 1600-an, 30-an dia lahir sampai tahun 1711 dia meninggal. Ya, satu zaman dengan teolog-teolog besar Belanda yang lahir besar pada zaman itu ada orang yang namanya Photius, ada orang lain yang namanya juga Hermann Witsius, itu orang-orang hebat. Teolog itu, kalau itu mereka ngajar di universitas. Kalau Brakel ini pendeta, dan dia pelopor apa yang disebut di dalam sejarah gereja Belanda itu sebagai istilahnya itu reformasi lebih lanjut. Kalau dalam bahasa Belandanya itu nadere reformasi, itu pembaharuan lebih lanjut. Mereka ini spiritnya mirip seperti orang Puritan di Inggris, orang-orang Presbyterian Puritan. Karena itu menekankan bukan hanya pengetahuan, tetapi suatu kedalaman pengalaman dengan Tuhan, itu penting. Nah, orang-orang ini saya akan coba angkat pikirannya. Yang kedua ada orang lain, orang baptis, tetapi orang pemikir Calvinis yang sangat kuat, namanya itu Arthur Pink. Dia orang-orang dari tahun 1800 akhir lahir, meninggal tahun 1952. Anehnya waktu dia masih hidup, banyak orang tidak terlalu kenal tulisannya. Setelah dia meninggal, buku-bukunya itu terjual sampai hampir jutaan kopi, dibaca orang. Orang-orang senang dengan pikiran dia. Ya, coba saya ajak Bapak Ibu lihat soal-soal itu nanti. Tapi semua itu kita harus mulai, semangatnya reformasi itu kan mulai dari kitab suci. Karena itu saya akan buka cerita kita itu dari kitab suci. Nah, kalau kita memahami, mencoba memahami pertumbuhan rohani dari kacamata reform, maka kita harus lihat Alkitab nomor 1. Pertumbuhan rohani mengapa sih kita harus bicarakan? Karena memang itu perintah Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani itu adalah perintahnya Tuhan. Salah satu ayat yang mendasari mengapa kita harus bertumbuh secara rohani itu adalah di sini, 2 Petrus 3:18. Di sana ada kalimat itu bagian terakhir sekali dari surat 2 Petrus. Kalimatnya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, bahasa Indonesia memang nggak bisa tunjukin sama kita apakah ini perintah atau dorongan atau apa. Kita hanya membacanya semacam nasihat. Tetapi sebenarnya itu nasihat yang sangat kuat yang sesungguhnya berbentuk perintah. Kata bertumbuhlah itu dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru itu mengandung makna perintah yang harus terus-menerus dilaksanakan secara aktif oleh semua orang percaya. Jadi kalau bicara secara aktif, itu jangan tunggu disuruh, jangan tunggu dikenai sesuatu, jangan tunggu dapat sesuatu baru bertumbuh. Tapi bertumbuh itu harus menjadi suatu aktivitas, kegiatan yang menjadi apa ya namanya itu, cita-cita dan kerinduan kita, kemauan kita, dorongan yang lahir yang kita kejar terus-menerus dalam hidup ini. Ya, jadi itu salah satu ayat yang penting di dalam Alkitab yang mendorong kita untuk bertumbuh secara rohani. Nah, dalam tafsirannya, John Calvin, tokoh reformasi di Jenewa itu, menjelaskan bahwa melalui ayat ini, Petrus sedang menasihati kita untuk membuat kemajuan rohani. Karena itulah satu-satunya cara, dia bilang, untuk bertekun, untuk terus maju, dan tidak berhenti di tengah perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, di sini Petrus seolah-olah mau bilang begini kepada kita, bahwa hanya mereka yang selamat yang akan bekerja keras untuk membuat kemajuan rohani setiap hari. Atau dengan kata lain, orang Kristen yang sudah lahir baru, itu pasti dia akan bekerja keras untuk membuat kemajuan rohani setiap waktu, setiap hari. Nah, lalu kata kasih karunia yang dimaksud di situ dalam pemahaman Calvin itu adalah segala karunia rohani yang kita peroleh melalui Kristus. Nah, pertumbuhan rohani itu semua punya titik fokus penting itu di Kristus. Dan itu berpangkal berawal pada waktu kita dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali di dalam pemahaman orang Reform itu kita dijadikan satu dengan Kristus, makanya dipakai istilah di dalam Kristus. Kita dijadikan satu dengan Dia, dan dengan menjadi satu dengan Dia itu, maka semua yang dimiliki oleh Kristus itu menjadi milik kita. Dan itu sebabnya mengapa di dalam Alkitab itu kita disebut sebagai ahli warisnya kerajaan Allah. Karena di dalam Kristus, karena kita ada di Kristus, maka kita itu mendapatkan apa yang dimiliki oleh Kristus di dalam kerajaan Allah itu. Kita mendapatkan kemuliaan karena Dia dimuliakan di dalam surga. Jadi kita itu mendapatkan kemuliaannya dari Dia. Semua yang kita miliki di dalam dunia ini, bahkan termasuk karunia-karunia baik yang kita nikmati di dalam dunia ini, itu kita miliki dan dapat miliki bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena mau-mau kita, upaya-upaya kita semata, tetapi di dalamnya itu karena kita ada di dalam Kristus. Allah memberikan segala yang baik kepada kita itu di dalam Kristus. Orang reform itu kan sangat keras menekankan manusia berdosa dan rusak total, sehingga manusia itu kehilangan segala-galanya dari Tuhan. Kehilangan hak segala-galanya untuk nikmati apa saja yang baik dari Tuhan. Dan hanya di dalam Kristus, jadi Kristus itu menjadi semacam saringan yang dengannya kita mendapatkan segala sesuatu. Kalau tidak ada Kristus dan kita tidak ada di dalam Kristus, tidak ada yang baik yang kita dapati di dalam dunia ini. Apa yang kita pikir baik mungkin, itu pada akhirnya akan bawa bencana dan terlalu banyak hal yang semacam itu di dalam dunia ini kan. Ada hal yang dirasa baik, ternyata itu bikin masalah di kemudian hari dalam hidup kita. Nah, kita mendapat bagian itu. Nah, setelah kita dapatkan semua itu, dan artinya kita secara hak itu punya hak untuk memiliki hal itu. Nah, persoalan berikutnya itu adalah bagaimana yang kita di dalam Kristus itu sudah dapatkan secara hak itu kita alami dalam hidup kita setiap hari. Nah, ini disinilah letaknya yang namanya pertumbuhan rohani itu. Jadi pertumbuhan rohani itu salah satu arti sebenarnya proses untuk menerapkan ke dalam hidup kita, mendapatkan dan kita alami dalam hidup kita, apa yang kita tahu Tuhan Allah sudah berikan, jadikan hak kita di dalam Kristus. Ya, itu yang proses ini yang butuh perjalanan panjang dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Semacam itu. Dan ini sangat bergantung kepada apa yang kita kenal tentang Allah kita dan apa yang kita percaya tentang Dia. Karena itu muncullah istilah di dalam ayat itu pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah dalam istilah lainnya pengetahuan. Dan pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan data, fakta, informasi tentang Tuhan atau tentang data-data di dalam Alkitab,
tapi satu jenis pengetahuan yang melahirkan di dalam diri kita itu keyakinan, kepercayaan yang semakin kokoh tentang Allah. Yang membuat kita kemudian seiring dengan meningkatnya iman percaya kita, penyerahan diri kita makin masuk lebih dalam ke dalam apa yang disediakan Kristus untuk kita di dalam keselamatan kita. Nah, itu sebenarnya pertumbuhan rohani secara ringkas. Sebelum lebih jauh, mungkin kita perlu berkata begini dulu. Kita harus mengerti baik-baik. Pertumbuhan rohani itu tidak ada kaitannya sama sekali, nomor satu, dengan posisi kita dalam Kristus. Dalam satu arti begini, kita mendapatkan diri kita di dalam Kristus bukan karena kita bertumbuh secara rohani. Maksudnya begitu. Jadi kita ada di dalam Kristus itu bukan karena upaya kita untuk ada di sana, tetapi itu karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara soal pertumbuhan rohani, itu bukan upaya supaya kita itu bisa ada di dalam Yesus, bukan. Tetapi sebenarnya kalau pakai bahasanya Yesus dalam Yohanes 15 itu, supaya kita itu makin alami aliran karunia-Nya dalam hidup kita, sehingga kita itu menjadi ranting yang semakin berbuah banyak. Kita sudah nempel di Yesus. Kita sudah ada di dalam Dia. Pertumbuhan rohani itu adalah soal bagaimana kita sebagai rantingnya Yesus ini menghasilkan buah lebih banyak. Tidak ada kaitannya dengan mendapatkan perkenanan atau kebaikan Allah. Jadi salah kalau kita berpikir, jadi ini orang reform punya prinsip penting yang kita pegang baik-baik. Jangan sampai kita terpengaruh dan ajaran yang orang-orang karismatik yang keliru dalam beberapa hal itu. Dalam soal begini, ada sebagian orang di gereja-gereja tertentu tuh yang mengajarkan begini. Kalau kamu semakin rohani, nanti Tuhan semakin berkenan dalam hidupmu. Kamu akan semakin diberkati Tuhan. Itu keliru itu. Kasihnya Tuhan kepada kita itu sudah komplit di dalam Kristus. Tidak lebih banyak, tidak lebih kurang. Jadi kita tidak bisa disebut itu semakin disukai Tuhan hanya lantaran kita itu semakin rohani. Enggak bisa begitu. Kasihnya Allah itu sudah komplit, lengkap, sempurna di dalam Kristus. Dan perhatikan kan, ingat ayat di dalam Roma 5 itu, Dia mengasihi kita bahkan justru waktu kita masih berdosa kok. Apalagi sekarang katanya Paulus di dalam ayat 7, 8 sampai 11 itu. Apalagi sekarang kita sudah di dalam Dia, betapa kasihnya akan lebih besar lagi. Artinya semakin dalam kita alami, maksudnya begitu. Jadi kasihnya Allah kepada kita itu tidak tambah, tidak kurang, semuanya bukan karena kita itu semakin rohani. Tidak ada hubungannya dengan waktu atau umur. Karena itu, jangan berpikir kalau kita makin tua umur kita, makin banyak umur kita nanti semakin rohani. Enggak ada kaitannya dengan umur pertumbuhan rohani itu. Pertumbuhan rohani itu sama sekali tidak kaitannya dengan umur. Karena itu makanya ada orang yang umurnya banyak, tapi sebenarnya secara kerohanian dia masih anak-anak. Masih kerdil bahkan. Tidak ada hubungannya juga dengan memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta, data-data, informasi-informasi rohani di dalam Alkitab. Nggak ada kaitannya. Jadi jangan berpikir orang yang pengetahuan Alkitabnya banyak, itu dia pasti sangat rohani. Enggak, itu keliru. Karena di dalam pemahaman orang reform itu, ada pemisahan apa yang disebut sebagai pengetahuan tentang hal-hal rohani, dan ada yang dipakai istilah oleh Pink itu dengan istilah actual spiritual knowledge, atau pakai istilah lain orang-orang Puritan itu, mereka suka menggunakan istilah experimental knowledge, pengetahuan yang dialami, yang dirasakan, dialami dalam hidup ini. Nah, itu berangkat dari gagasan di dalam Perjanjian Lama tentang mengenal Allah. Kata mengenal Allah itu diambil dari satu kata yang secara hurufiah itu bisa dipakai untuk menjelaskan hubungan intim suami istri. Jadi ada suatu pengenalan yang begitu dalam sampai orang itu menyerahkan hidupnya, dirinya kepada yang lain. Jadi dia kenal betul orang itu, dia yakin orang ini adalah orang yang baiknya, dia serahkan hidupnya utuhnya sama orang lain itu. Nah, jadi ini pengetahuan yang lain sifatnya dengan orang bilang mengetahui data-data informasi yang rohani, enggak. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, teman-teman, semakin kita tahu banyak Alkitab, kita semakin rohani. Tidak sama. Ya. Orang yang secara rohaninya bagus, memang bisa tahu banyak hal dari Alkitab, tetapi dia mengetahuinya itu secara spiritual, dalam pengertian dia punya pengetahuan yang membuat dia itu makin mencintai Tuhan.
mengabdi kepada Tuhan, taat sama Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kegiatan juga. Jangan dikira orang rohani itu adalah orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Orang yang banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan itu orang yang rohani. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi orang yang rohani itu bisa jadi bukan begitu dia. Enggak harus begitu. Jadi jangan kita pakai itu sebagai ukuran. Tidak ada hubungannya juga dengan kekayaan kemakmuran seperti yang diajarkan juga oleh teologi kacau di masa yang lalu, teologi kemakmuran itu yang mengatakan kalau kita makmur, kaya, diberkati itu artinya memang secara rohani kita bagus. Enggak ada kaitan, itu keliru jalan. Bapak Ibu perhatikan ya, orang reform itu sangat hati-hati sekali dengan apa yang secara lahiriah. Mengapa begitu? Sudah kelihatan memang dari akarnya di abad ke-16. Salah satu kritik besarnya orang-orang di abad ke-16 reform itu kepada gereja di zaman itu adalah orang terjebak dengan apa yang saya sebut dengan istilah eksternalisme. Sesuatu yang sifatnya eksternal, lahiriah aja. Jadi itu dianggap orang rohani. Jadi seperti orang Farisi modelnya begitu. Nah, orang reform itu nggak mau jatuh di dosa itu. Itu sebabnya mereka sangat hati-hati sekali kalau sudah orang bicara soal-soal yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang sifatnya dapat dilihat oleh mata, sebagai tanda untuk mengukur hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi makanya tegas banget, hal yang sifatnya begitu tuh nggak bisa kita jadikan ukuran. Tidak sama juga dengan makin habiskan waktu banyak untuk berdoa. Ya, memang betul pertumbuhan dalam anugerah itu diikuti oleh pertambahan ketergantungan kita kepada Allah dan kesukaan jiwa kita akan Dia. Tetapi itu tidak berarti bahwa kerohanian yang bertumbuh itu bisa diukur dengan apa namanya? Seberapa banyak kita habiskan waktu untuk berdoa. Orang yang rohani memang dia berdoa dan bisa lama dia berdoa. Tapi juga orang yang tidak rohani bisa begitu. Dan orang-orang reform itu selalu ambil contoh nanti, lihat tuh orang Farisi. Orang Farisi itu bisa berdoa berkali sehari. Bisa panjang-panjang doanya. Kalau udah panjang-panjang doanya kan artinya lama itu doanya. Tapi apa mereka rohani? Dengar aja kritiknya Tuhan Yesus tentang mereka. Jadi orang-orang ini sangat hati-hati. Tidak sama juga dengan memiliki perasaan-perasaan bahagia. Jadi jangan berpikir bahwa kerohanian itu berarti kita tuh selalu memiliki perasaan bahagia, sukacita, senang terus. Tuhan di dalam kekudusan, itu istilah lain yang dipakai untuk pertumbuhan rohani. Tidak bisa disandarkan tuh pada eh, kenyamanan atau sukacita yang sifatnya itu apa namanya dari luar ya seperti itu. Tetapi dia itu memang muncul dari iman yang timbul dalam bentuk ketaatan, kerendahan hati dan kasih. Jadi jangan sampai dibayang-bayangkan tuh memiliki perasaan senang terus, bahagia terus, nyanyi terus, itu berarti orangnya rohani. Tidak, kerohanian yang makin matang itu sebenarnya orang yang hidupnya itu makin taat sama Tuhan, makin humble, makin rendah hati, makin penuh dengan kasih kepada sesama. Dia tidak sama dengan menjadi makin susah hati juga. Jangan dikira ada orang yang berpikir makin rohani itu nanti bikin susah hati kita karena kita makin bersedih hati. Mungkin buat kita ini agak sedikit aneh kalimat ini, tapi kalau Bapak Ibu suatu hari pernah jalan-jalan ke Belanda, lalu Bapak Ibu pergi ke satu desa di Belanda itu namanya Staphorst. Di Staphorst itu ada satu kelompok orang reform yang mencoba memelihara semangat nada reformasi ini dengan cara yang keliru. Jadi mereka itu Bapak Ibu, kalau pergi ke gereja itu pakaiannya hitam terus. Pakaian hitam dan wajah sedih. Jadi benar-benar fokusnya tuh kepada kesedihan, keberdosaannya kepada kesedihan. Jadi mereka membayangkan yang namanya orang rohani itu dia adalah orang yang begitu menyesali dosanya, menangisi dosanya sampai berpakaian hitam-hitam semacam itu. Bapak Ibu kalau lewati desa itu, desa mereka itu pada hari Minggu, Bapak Ibu jalan-jalan, diludahi Bapak Ibu. Nah, dianggap itu Bapak Ibu mencemarkan hari Sabat, tidak beribadah di gereja. Nah, kalau udah masuk ke gereja mereka itu bajunya harus panjang-panjang, anak perempuan harus pakai kerudung, bajunya harus panjang, model itu. Model itu. Ini orang reform ini. Jangan bilang ini orang lain, ini orang reform.
Orang reform aneh memang. Saya di sana jadi mengerti, reform itu pokoknya banyak dia punya model. Tidak sama dengan kebergunaan yang makin besar juga. Jangan dikira orang yang makin rohani itu kita samakan dengan orang yang dia itu makin berguna di banyak tempat. Makin dicari orang di banyak tempat. Oh, jangan dikira begitu. Karena belum tentu orang yang dipakai Tuhan itu orang-orang macam begitu. Kebergunaan di tangannya Tuhan itu nggak sama dengan kebergunaan di tangan manusia. Ini kita sering terjebak kan di dalam hidup Kristen kita itu. Kita suka dibuat kagum dengan orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Banyak hal dan kita anggap mereka itu orang-orang hebat. Mungkin belum belum tentu begitu Tuhan punya pikiran. Itu yang mungkin kita itu sebagai orang percaya, makanya di gereja itu saya kira perlu hati-hati di situ dan mungkin ini juga cara Tuhan sih untuk memberitahu kita, satu pekerjaan tuh ojo sampai dibebankan ke banyak orang. Maaf, beberapa pekerjaan tuh jangan coba dibebankan ke satu orang gitu loh. Kita ini kan tubuh, mestinya ada banyak orang yang bisa mengerjakan sesuatu lebih baik daripada kita. Dan kita yang mengerjakan banyak hal tuh jangan bangga kalau kita bisa kerjakan banyak hal. Belum tentu Tuhan pakai yang kita lakukan itu. Belum tentu gitu. Jadi kebergunaan dalam pandangan kita belum tentu itu sama seperti yang dibayangkan oleh Tuhan. Seperti itu. Ya, ingatlah kisah Elia itu. Dia pikir dia satu-satunya manusia yang jam banting tulang dengan Tuhan dan setia sama Tuhan, kerja untuk Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dan sampai akhirnya dia minta mati kan, ketika dia tahu dia merasa dirinya sendiri saja yang setia sama Tuhan. Suatu hari Tuhan bilang, bukan kamu sendiri yang begini. Di Israel itu masih ada 7.000-an orang yang sama sekali belum pernah menyembah kepada Baal dan sama sekali tidak menyembah kepada dewa-dewa itu. Nah, kadang-kadang kita itu suka ini nih manusia lama kita, Bapak Ibu, yang dikuasai oleh yang membuat kita tuh suka ditipu. Saya merenung-renung soal-soal ini dalam hidup saya sendiri dan banyak orang saya suka mengatakan bahaya serius jadi orang Kristen itu seringkali kita ditipu kita oleh banyak hal yang baik bahkan. Kita berpikir kita sedang lakukan yang baik dan untuk Tuhan, padahal sebenarnya mungkin bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak sama juga dengan punya banyak karunia atau karunia-karunia semakin berkembang, nggak sama. Jangan dipikir orang yang karunia banyak itu orang karunia itu orang yang rohani. Bukan, nggak harus begitu. Ya, di sini dikasih contoh sama Pink itu, kelihatan orang-orang ini, orang-orang mana? Orang-orang Korintus. Orang Korintus itu karunianya minta ampun dah banyaknya. Kaya. Paulus katakan begitu, kamu tuh kaya banget dengan karunia rohani. Tapi apakah mereka orang yang rohani? Dia sebut di pasal 3, kamu ini bayi-bayi rohani, kamu ini orang Kristen duniawi. Dia bilang begitu. Tidak sama juga dengan makin banyak memberi. Juga jangan sampai kita percaya bahwa orang yang banyak memberi itu orang yang rohani. Belum tentu. Memang orang yang hatinya itu disentuh oleh kasih Allah, itu dia tidak akan menjadi orang yang egois dan menjadi orang yang pelit. Tetapi jangan kita lalu menyamakan begitu saja. Orang yang suka memberi dan memberi banyak sekali itu orang rohani. Belum tentu begitu. Kenapa? Karena kita ini tadi, kita itu punya masalah di dalam diri kita yang harus harus perangi. Kalau pakai bahasanya Calvin itu kita matikan manusia lama kita itu. Dia pakai dua istilah mortify and vivify. Matikan manusia lama, hidupkan manusia baru. Jadi ada manusia lama ini yang suka mencoba mencari keuntungan, kebanggaan, pujian, kehormatan, kuasa, pengaruh dari pemberian-pemberian itu. Dan itu yang berbahaya di dalam hidup kita itu, semacam itu. Dan kita harus hati-hati. Orang yang disentuh kasih Tuhan, memang dia akan memberi. Dan itu dibahas Paulus dengan terang di dalam 2 Korintus 8. Dia jelaskan bagaimana orang Makedonia itu disentuh oleh kasih karunia Allah. Begitu hebatnya memberi. Lebih daripada yang mereka bisa berikan. Tapi jangan sekali-kali kita bayangkan juga hal-hal yang semacam itu kalau terjadi di banyak orang yang lain, itu jadi contoh bahwa itu orang rohani, belum tentu. Ya. Lalu pertemuan rohani itu sendiri apa kemudian? Menurut Brakel, pertemuan rohani itu adalah pekerjaan anugerah Allah dalam diri orang yang sudah dilahirkan kembali.
Dengan mana orang-orang percaya ini dibuat semakin bertambah baik dalam apa yang dia pakai istilah anugerah habitual maupun dalam anugerah aktual. Nanti saya jelaskan di belakang. Kalau MacArthur menjelaskannya itu suatu proses. Jadi kalau Brakel itu menjelaskan dari sudut pandang Allah, kalau MacArthur itu dan orang yang lain yang saya sebut di sini menjelaskan dari sudut pandang apa yang dialami dan dikerjakan manusia. Jadi kembali ke awal yang saya katakan tadi di depan, itu sebenarnya suatu praktek, suatu cara kita untuk hidup menyesuaikan diri kita dengan posisi kita sekarang ini di dalam Yesus. Jadi itu sebenarnya pertumbuhan rohani. Semakin cocok kita dengan siapa kita di dalam Kristus, kerohanian kita makin berkembang. Nah, di dalam Kristus, Pak Arthur bilang, kita itu sudah sempurna. Kita komplit di dalam dia. Kalau pakai bahasanya Rasul Paulus di Kolose pasal 2 itu, kita sudah penuh di dalam dia, dalam pakai bahasanya dia. Pertumbuhan rohani itu sesungguhnya merupakan upaya untuk mencerminkan kepenuhan itu, kesempurnaan itu, secara progresif dalam hidup kita. Artinya begini, Bapak Ibu itu kalau mau saya katakan pakai istilah yang kita mungkin biasa bisa kenal, kita itu orang orang yang kita sebut orang yang warnanya merah. Kita udah dimerahin sama Kristus. Atau kita udah diputin oleh Kristus. Kita udah berwarna putih di dalam Kristus. Nah, tapi dalam hidup kita itu, kita masih jauh dari keputihan itu, putihnya itu. Jadi kita dalam perjuangan hidup kita sebagai seorang Kristen itu kita berupaya supaya yang putih yang dibuat oleh Kristus untuk kita, itu kita kenakan. Kita taruh di dalam diri kita. Sehingga orang semakin hari semakin lihat, memang kita putih seperti yang dikatakan Kristus tentang kita ini. Dan itu proses itu yang dipakai istilah lain oleh seorang yang lain namanya Samuel Gordon, kita mengasimilasikan diri kita dengan siapa kita di dalam Kristus ini. Kita menyesuaikan diri kita dengan siapa kita ini menurut Yesus. Nah, di dalamnya karena itu pertumbuhan rohani itu adalah pekerjaan Allah satu sisi yang melibatkan giat dan upaya manusia pula. Jadi Allah bekerja membangkitkan saudara kita meresponsnya, dan kita melakukan sesuatu dalam diri kita. Nah, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan anugerah habitual. Apa itu anugerah habitual? Menurut Brakel, anugerah habitual itu anugerah yang diam di dalam kita. Apa yang diam dalam kita itu? Yaitu yang dia sebut terang rohani. Apa itu terang rohani? Itu artinya kita semakin paham kebenaran-kebenaran Allah. Jadi ada satu pengetahuan yang semakin berkembang dalam diri kita, pengetahuan yang bukan sekedar nambah informasi, tapi pengetahuan itu membangkitkan kesukaan kita akan Allah, membangkitkan rindu kita untuk melayani Tuhan, menguatkan komitmen kita untuk bertahan teguh melayani Dia dan mengikuti Dia, melahirkan semangat di dalam diri kita, melahirkan cinta yang semakin besar akan Dia dan kepada pekerjaan-pekerjaan tengah dunia. Itu yang disebut dengan terang rohani itu. Jadi kita paham suatu kebenaran. Jadi untuk kita dengar firman Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu dengar sekarang apa yang saya jelaskan, orang karismatik itu sering pakai istilah rema. Dia pakai istilah itu untuk menggambarkan apa yang saya mau jelaskan di sini. Orang karismatik pakai istilah itu. Jadi kebenaran itu menjadi rema, dia bilang begitu. Menjadi daging, menjadi suatu habit tinggal di dalam hidupnya orang. Nah, kita nggak pakai istilah itu karena istilah rema itu tidak persis cocok dengan apa yang dibayangkan oleh orang karismatik. Ada kesalahan tafsir di situ. Tetapi kita tangkap saja maksudnya mereka mau mengatakan hal yang sama seperti yang mau dikatakan oleh Alkitab ini. Pemikiran Christian Reform tentang pertemuan. Yang kedua, kita itu anugerah habitual itu kita dibuat makin gigih, makin teguh dalam fellowship with God, persekutuan dengan Allah. Kita dibuat hati dan pikiran kita tuh makin terarah, makin fokus kepada Tuhan. Orang yang tumbuh secara rohani itu dia akan berdoa, dia akan rindu, menginginkan bicara dengan Allah. Hatinya itu tertuju kepada Tuhan, dan dia akan beristirahat, bersukacita
dan memuliakan Allah. Dia menjadi tenang di dalam Allah, orang-orang yang rohani. Jadi dia menemukan ketenangan, kedamaian hidupnya itu di dalam Allah, bukan di dalam yang lain. Nah, dia makin gigih, makin tekun. Ini apa yang disebut oleh Pink itu sebagai suatu kesukaan yang semakin mendalam akan hal-hal rohani dan objek-objek rohani. Jadi itu orang itu memang akibat itu, efek dari pengetahuan rohani itu. Ya, seperti itu. Yang lain dia peroleh keuntungan yang lebih banyak dari Kristus. Jadi karena dia makin mengerti siapa Kristus dan apa yang tersedia bagi dirinya di dalam Kristus yang asalnya dari Allah itu, dia makin mengerti dengan sendirinya itu dia makin berkembang imannya kepada Kristus dan makin mengharapkan dari Kristus itu segala-galanya. Dia makin menerima dari Kristus itu segala-gala yang sudah disediakan Allah bagi hidupnya. Apa yang dia dapatkan, dia terima, dia rasakan, dia makin mengerti itu semua dari Kristus. Dia makin lihat hidupnya itu beruntung seperti ini, itu karena Kristus, bukan karena yang lain. Yang keempat, keterlibatannya lebih murni. Artinya dalam melakukan segala sesuatu dilakukan dalam bahasanya Yesus itu dilakukan di dalam Allah. Jadi dia bukan hanya berbuat banyak, tetapi yang penting itu dalam berbuat itu orang itu melakukannya dengan baik. Motifnya itu dari Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan. Jadi yang dia buat dalam hidup ini tuh begitu. Dia akan melakukan segala sesuatunya itu karena dia tahu ini dari Tuhan. Dan saya lakukan ini karena Tuhan yang mengasihani saya. Dan saya lakukan ini untuk Tuhan. Dia makin bertambah dalam manifestasi anugerah. Di sini kita ketemu dengan penjelasan berakal yang bersentuhan dengan gagasan Calvin tentang mortify and vivify tadi itu. Jadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani itu, dia makin matikan dosa, kuasa dosa dalam dirinya, manusia lama itu. Makin menentang dosa. Dan dia makin cenderung kepada kebaikan dan makin mempraktekkan segala kebajikan. Dia hanya nggak tumbuh dalam satu kebajikan, tapi dia bertumbuh dalam segala kebajikan. Dia belum benar-benar mematikan satu dosa, dan dia lanjutkan lagi. Jadi dia tidak hanya sekedar matikan satu dosa, tapi dosa-dosa lain yang dia tahu dalam hidupnya ada, dia juga kerjain supaya ini mati dan tidak bekerja lagi dalam hidupnya. Tidak menguasai dirinya lagi. Memang yang satu akan berhasil lebih dulu dibanding yang lain, tetapi dia sama-sama mengerjakan. Dia nyadari betul dirinya itu punya masalah di sini-sini. Dia juga tidak belajar untuk berbuat yang baik itu satu dulu, kayak yang diajarkan oleh psikologi kepada kita kan begitu. Kalau Bapak Ibu ikuti psikologi humanistik itu metode mereka yang banyak dipakai oleh para motivator itu kan begitu. Ngajari orang mulai satu dulu, langkah kecil, dua, begitu-gitu. Ini enggak, dia tahu yang baik dilakukan. Bahwa yang satu nanti akan lebih sempurna jadinya daripada yang lain. Itu soal lain, tapi dia akan mengerjakan semuanya dengan baik. Karena dia tahu itu kemauannya Tuhan. Jadi manifestasi anugerah Allah yang menyelamatkan dia itu tampil nyata banget tidak begitu. Nah, lalu peningkatan dalam anugerah aktual itu seperti apa sih? Dia makin takut dengan lebih banyak berbuat dosa dan makin menginginkan lebih banyak berbuat kebajikan. Dia menjadi lebih sadar akan lebih banyak dosanya, dan dia berjuang makin keras untuk melawannya. Tidak hanya melawan dosa-dosa yang ada di luar, yang ada di sekitar godaan-godaan untuk berbuat dosa di luar sana, tetapi dia makin kenal dosa-dosa dalam diri. Bapak Ibu, salah satu hal yang memang menarik dengan orang-orang yang rohani itu adalah dia makin mengerti dia orang berdosa. Dia makin kenal dosa-dosa. Dia makin tahu hal-hal yang yang menipu dia. Dia makin kenal kegelapan, sisi gelap hidupnya. Dan itu dia berjuang untuk lawan dan tundukkan. Kita sering kagum dengan orang yang bisa melawan godaan dosa di sekitar. Tetapi sebenarnya dosa yang paling kuat itu dosa yang bersarang di dalam batin kita. Ada kekuatan kegelapan manusia lama kita itu yang ada dalam batin kita yang sering banyak tidak kita kenal. Bertekun menghadapi perlawanan yang kuat. Jadi dia orang-orang semacam ini, itu dia mampu menghindari situasi-situasi yang umumnya itu menyebabkan orang jatuh.
Dan waktu dia berada di dalam situasi itu, dia berbuat lebih baik. Dia bisa jatuh di waktu yang lalu, tapi di kemudian hari ketika berhadapan lagi dengan godaan itu, dia berbuat lebih baik. Dia juga tumbuh dalam begini. Dia melihat pesona duniawi itu tidak lagi memikat. Dia kehilangan bahkan daya tariknya kepada banyak hal yang dianggap orang duniawi itu, orang di dunia itu hal yang dicari orang. Dia bertumbuh karena dia takut dan cinta kepada Tuhan. Dia makin mengasihi Tuhan, dia makin mengagumi Tuhan. Dia makin terpesona dengan Allah dibanding dengan dunia ini. Itu seperti yang diajarkan oleh nyanyian PPR kita itu. Menyoai, pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya, isi dunia menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Jadi di hadapan Kristus, dia tuh makin lihat Yesus itu lebih memikat, lebih mempesona daripada kemilaunya dunia ini. Seperti itu. Mempraktekkan kebajikan dengan lebih banyak kebijaksanaan, tekad, keyakinan, dan semangat. Jadi orang-orang ini, orang percaya itu ya, di awal dalam perjalanan rohaninya, dalam berbuat sesuatu, dia bisa banyak campur baur motif-motifnya dengan nafsu alami manusia. Dia juga bisa tidak bijaksana, ceroboh, bisa berbuat sesuatu yang terlampau jauh. Dan dia juga tidak tahu bagaimana dan kapan harus bertindak. Tapi orang-orang yang rohani itu, dia belajar makin jauh. Jadi dia makin belajar. Peristiwa-peristiwa yang kecil itu yang bisa menjatuhkan semangatnya di kemudian hari, dia bisa lewati. Iman, harapan kasihnya yang dulunya mudah menyerah, makin berkembang. Dia akan lebih sering lebih mengandalkan Tuhan dengan iman. Bahkan ketika Tuhan itu terasa menyembunyikan diri terhadap dirinya. Kerohanian yang tumbuh itu membuat dia makin mengandalkan firman Allah tanpa syarat dan menaruh kepercayaan penuh kepada firman Allah. Dia tahu kepada siapa dia percaya dan itu membuat dia mengerti betul cara Tuhan berurusan dengan anak-anaknya. Saya ingat bunyi katekismus Heidelberg, Bapak Ibu kalau membaca ini, gambaran ini paling bagus dilukiskan dalam pertanyaan 26 itu. Di dalam pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan 26. Jadi pertanyaan 26 itu kan ada semacam 26, 27 itu keyakinan tentang pemeliharaan alam begitu. Sehingga di dalam dunia ini yang penuh derita ini, dia katakan, dia tahu Allah bekerja dan Allah sanggup mengubah yang tidak baik itu, mendatangkan kebaikan bagi. Nah ini orang-orang yang rohaninya itu bertumbuh. Sampai sejauh itu dia hidup. Nah, pertumbuhan rohani itu merupakan pekerjaan Allah. Seperti tadi saya katakan di awal. Sebagaimana kelahiran baru itu pekerjaan Allah, hidup rohani itu juga pekerjaan Allah. Jadi karena kita lahir baru itu Tuhan yang lakukan. Maka Tuhan itu nggak biarkan. Dan di sini kita bertemu dengan doktrin Ulip itu di bagian yang akhir, huruf P, yang disebut dengan perseverance of the saints, ketekunan atau ketabahan orang-orang percaya sampai akhir. Jadi mengapa kita bisa begitu? Karena Tuhan yang kasih hidup baru kepada kita ketika kita dilahirkan kembali, itu akan pelihara hidup itu sampai akhir. Sampai selesai, sampai titik akhir. Nah, jadi dia tidak akan lepaskan kita. Ya, dia tidak akan biarkan kita. Nah, di dalam hal ini Roh Kudus itu punya peran yang besar. Roh Kudus inilah yang menjadi figur penting dalam pertumbuhan rohani orang Kristen, karena dia ini yang melahirkan dalam diri kita keinginan yang kuat untuk mencari, merindukan, menginginkan, menyerahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, tapi juga bekerja sama dengan kita, menguatkan hati kita, menopang kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Tapi juga dia yang mendorong kita supaya kita maju terus. Nah, itu kelihatan pekerjaan Allah itu pada akhirnya pertumbuhan rohani sekalipun melibatkan manusia, tetap di sana itu pada akhirnya itu adalah pekerjaan anugerah Allah. Itu digambarkan dengan baik di dalam Filipi 2 ayat 13, ayat itu mengatakan, ini saya ambil terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini,
Karena Allah sendiri yang bekerja dalam diri untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi kalau hari ini tuh kita punya rasa kerelaan, kerinduan, dan kita merasa sanggup menyenangkan hati Allah itu karena kudus. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu yang bekerja dalam diri kita, melahirkan itu semua. Nah, Tuhanlah yang menyebabkan pertumbuhan dalam diri orang percaya dengan menganugerahkan mengaruniakan kepada kita itu pertumbuhan, ukuran yang semakin berkembang dari rohnya itu. Artinya gini, karunia roh dalam hidup kita itu, karunia roh kudus yang dia berikan dalam diri kita itu, dia buat semakin menguasai kita, semakin memenuhi hidup kita, sampai pada akhirnya di dalam kekekalan itu kan memenuhi kita sepenuhnya, menguasai kita. Nah, dia tambahkan semakin jauh menguasai hidup kita itu seturut dengan ukuran iman kita nanti ke depan ini. Nah, metafor yang dipakai oleh Brakel itu untuk menggambarkan hal ini dia ambil dari Yeskiel 47 ayat 1 sampai. Jadi Tuhan itu bahwa kita bertumbuh secara rohani itu nggak langsung langsung jadi orang yang dewasa, enggak. Dia tambahkan perlahan-lahan, setahap demi tahap. Yang dibayangkan oleh Brakel itu dengan istilah Tuhan itu bawa kita masuk air yang semata kaki, kemudian sampai lutut, semakin ke pinggang. Setelah itu sampai kita tidak bisa lewat kecuali kita dengan tenggelam dan berenang di situ. Jadi kita dibawa masuk ke dalam pengalaman itu dengan roh Tuhan itu dalam yang menguasai hidup kita, menampilkan kehidupan siapa kita sesungguhnya dalam Kristus, itu step by step, perlahan-lahan, dan di sanalah juga ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani itu digambarkan oleh Calvin dalam bahasanya seorang teolog Belanda masa kini namanya Cornelis van der Kooi. Dia bilang Roh Kudus itu melakukan dua hal sebenarnya. Yang pertama transfer aktual dan yang kedua transformasi aktual. Transfer aktual itu bagaimana? Itu digambarkan oleh Calvin sebagai dengan kata diadopsi. Dan di dalam tulisannya itu Calvin menggunakan kata adopsi itu dengan sengaja karena memang itu bahasa yang sangat dipahami dengan baik. Memang itu juga ada di dalam Alkitab, artinya di dalam Roma 8 itu kan kita diangkat anak, dikatakan begitu. Tetapi dalam tulisan Calvin itu dia terpesona dengan metafor itu karena juga memang sangat cocok dengan kehidupan jemaat di Jenewa pada zaman itu, yang dia sendiri adalah gembalanya, yang memang pada zaman itu tuh banyak anak yatim piatu dan banyak sekali rumah-rumah yatim piatu di kota itu. Jadi diangkat anak itu harapan kerinduan semua anak di panti asuhan. Ingin dapat orang tua asuh, dapat status baru, dapat kehidupan yang baru. Dia kemudian jelaskan, orang percaya itu diberi status anak angkat. Kita ini adalah anak angkat. Yesus Kristus itu satu-satunya anak Allah yang tunggal. Dia anak Allah yang tunggal. Kita itu karena di dalam Kristus diangkat anak, mendapatkan status anak bersama keanakannya Yesus itu. Dan kita mendapatkan status legal. Dan dengan demikian kita mendapatkan tempat di meja perjamuannya Tuhan. Mendapat tempat di rumahnya Tuhan. Kita mengalami, karena itu Calvin mengatakan sesungguhnya sejak dari hidup kita di dunia ini, orang percaya itu sudah mengalami sebagian dalam satu arti kehidupan kekal yang akan kita alami di masa depan dalam persekutuan Kristus itu. Artinya sejak hari ini kita sudah alami bahwa kita itu sudah diangkat anak oleh Allah dan sudah mendapatkan bagian besar dari apa yang Tuhan mau kita alami sebagai anak-anaknya yang nanti kesempurnaan akan kita alami dalam kekekalan. Nah, bersamaan dengan menjadi anak Allah itu, kita juga Roh Kudus juga melakukan sesuatu dalam hidup kita di mana dia bekerja dalam hidup kita supaya kita itu menjadi anak yang menyesuaikan diri kita dan kehidupan kita yang baru ini. Kembali lagi tadi seperti saya katakan di awal, pertumbuhan rohani itu pada dasarnya adalah penyesuaian diri kita dengan siapa kita sesungguhnya dalam Kristus. Yesus itu anak Allah, di dalam Dia kita anak. Dan sebagai anak Allah, Allah itu punya aturan sendiri di rumahnya, punya kekayaan sendiri untuk kita, punya kehidupan, cara hidup sendiri di rumahnya, dan kita itu didorong dan diperkuat oleh Roh Kudus untuk kita bisa menampilkan anak Allahan kita itu.
Sarana saya yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi sesuai dengan apa sesungguhnya kita dalam Yesus, itu yang disebut dengan dalam bahasanya orang reform itu sarana-sarana anugerah. Nah, sarana anugerah itu nomor satu adalah firman Allah, yang disebut oleh Petrus sebagai air susu yang murni dan yang rohani. Itu yang memberi makan kita. Tapi juga doa. Doa itu juga berdoa, disiplin doa. Jadi menjadi satu cara kita mengalami lebih jauh kemurahan kebaikan Allah yang kita menjadi hak kita dalam Kristus itu. Yang ketiga, Allah melakukannya dengan memberi kita contoh-contoh teladan-teladan hidup orang-orang yang punya kehidupan yang dapat kita teladani. Dengan melihat orang-orang itu kita menyadari betapa besarnya ukuran yang Roh berikan kepada mereka yang membuat kita sadar, oh ada hal-hal yang saya belum punya dalam dalam pengalaman hidup saya yang mestinya di dalam Kristus sudah saya miliki, tapi yang harus saya kejar sekarang supaya saya bisa alami dan miliki, alami, rasakan dalam hidup saya. Nah, itu yang disebut dengan dia beri kita tokoh-tokoh. Makanya jadi orang Kristen itu kita perlu sebenarnya punya kebiasaan membaca biografinya orang-orang Kristen besar di masa lalu. Perlu juga sebenarnya di gereja itu ada momen-momen ya, di mana kita gereja jemaat itu kan punya sejarahnya sendiri-sendiri. Itu ada momen-momen di mana kita bisa ceritakan bapak-bapak gereja kita yang lama itu, yang berjuang mendirikan jemaat itu. Ya mereka tentu punya jatuh bangun, sisi baik, sisi buruknya. Kita bisa lihat bagaimana mereka itu berjuang menjadi orang Kristen yang baik. Nah itu mungkin baik kita ceritakan kembali bapak-bapak dan ibu-ibu rohani awal gereja kita itu. Mereka itu sebenarnya contoh yang kalau kita pakai bahasanya Ibrani itu, mereka itu saksi-saksi iman yang berdiri ya di apa namanya itu the cloud of witnesses. Jadi itu awan saksi-saksi iman yang berdiri mengelilingi kita di dalam stadion besar, memberi kita semangat, memberi kita dorongan. Ayo maju terus dalam perjalanan rohani. Yang keempat, dia pakai juga ujian dan penderitaan hidup. Itu cara yang dia pakai juga untuk mendorong kita bertumbuh secara rohani. Ada yang lain, kesejahteraan fisik, ya pada waktu hidup kita sehat, baik, aman, penuh dengan hal-hal baik. Itu juga sebenarnya sarana anugerah yang Tuhan mau ajak kita dari situ bukan lihat itu, tapi dari situ Tuhan mau ajak kita melihat ke atas, bersyukur kepada Dia. Itu kalau pakai bahasanya Calvin. Jadi dia ajak kita lihat karunia baik itu, nggak semata, aduh enak ya, oh, bisa gini, gembira-gembira cerita, kita bisa punya ini, punya itu, kepada keluarga, teman-teman. Tapi melihat hal baik itu, jangan lupa untuk naikkan hati kita ke atas dan puji syukur kepada Allah. Dalam bahasanya Calvin ini menurut pemahamannya Koi dan saya kira saya sependapat dan baik ini. Jadi gini, dalam pemikirannya Calvin itu orang-orang reform sering berpikir sarana anugerah yang utama itu yang sering dipakai dia pakai bahasa firman dan roh. Ya, itu menjadi satu kesatuan yang bekerja dengan hebat dari orang Kristen. Tapi kalau kita mau teliti lebih jauh menurut Koi, sebenarnya di dalam bahasanya Calvin itu sarana Allah mendidik kita untuk mengenal Dia, berkembang kehidupan rohani kita itu sesungguhnya adalah diverse and polyphonic dia pakai istilah itu. Beraneka ragam dan bunyinya beragam. Juga melibatkan di sana itu sensory perception, melibatkan persepsi indera, mata, telinga, peraba kita itu, taste mulut kita. Jadi di dalam pertumbuhan hidup kan gini, orang reform itu sering mengatakan khotbah itu adalah sarana yang paling penting untuk kita bertumbuh seorang. Mendengar firman itu penting. Betul memang. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam pikiran-pikiran Calvin itu, dia juga dibuat kagum dengan banyak hal yang ada di alam semesta ini. Ya, dia dibuat kagum the majestic of God, kemuliaan Allah ketika lihat alam semesta, bintang-bintang, keteraturan musim, siklus siang dan malam. Dan dia mau mengatakan kepada kita sebenarnya bahwa caranya Roh Kudus itu membawa kita menyelami lebih dalam siapa kita dalam Kristus, siapa kita di depannya Allah ini, itu banyak sekali caranya. Dan itu bergerak
dari luar ke dalam. Jadi dengan melihat yang ada di luar, itu membawa kita kemudian lihat ke dalam diri kita dan kemudian angkat ke atas hati kita penuh syukur. Nah, apa artinya ini bagi pertumbuhan hidup gereja? Cara-cara kita di gereja mengembangkan kehidupan spiritual. Jadi jangan semata-mata kita bergantung hanya kepada si firman yang disampaikan secara audio, tapi juga perlu ada visual. Tapi juga jangan berhenti hanya dengan firman tok saja, tapi juga kita bisa mengajak anggota gereja kita tuh melihat sekeliling, melihat alam semesta ciptaan Tuhan, melihat apa namanya kehidupan orang manusia di dalam dunia ini, dan kemudian refleksi dari sana dari firman apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, di gereja itu umumnya ada yang namanya ibadah padang. Nah, seringkali ya kita datang ke sana bikin ibadah, setelah itu main-main dan kita nggak sadar kita sedang beri di tengah kebesaran Tuhan. Lupa semuanya itu. Acaranya itu nggak ingat alam semesta yang bagus di sekitar itu. Ada pantai yang hebat, ada laut, ada hutan, gunung, dan lain sebagainya. Sering kita begitu di gereja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Calvin, dia mau ngajak kita, apalagi kalau Bapak Ibu baca tafsir Mazmurnya ya, itu kaya sekali dengan banyak metafora-metafora yang diambil dari dunia alam semesta. Yang orang ini memang jeniwa di masa itu lain dengan kita sekarang. Tapi saya kira bekas-bekasnya masih ada kalau Bapak Ibu pernah ke kota itu. Ya, lah apa namanya, danau yang bagus, bukit-bukit yang penuh dengan ladang anggur pada musim dingin, musim semi panas, kemudian air sungai yang jernih, gunung-gunung sekeliling Swiss itu, Alpen yang bersalju bagus itu dia dibesarkan di tengah dunia semacam itu. Dan melihat itu semua dia dibuat kagum dengan itu. Ya tentu semua itu diinspirasi oleh apa yang dia kenal dari kitab suci. Nah, tahapan pertumbuhan orang Kristen itu kalau mengikuti apa yang disebut oleh Pink dari berangkat dari apa yang ditulis dalam 21 Yohanes 2:13-14, Kristen itu tumbuh dari anak-anak, orang muda, terus bapak. Tingkat yang paling spiritual. Anak-anak itu adalah orang yang hanya kenal Allah itu baik, mengasihi dia, tetapi pengertiannya akan hal yang mendalam tentang Allah itu lemah, kurang baik, dangkal. Ya, seperti itu. Ya, contoh misalnya menyamakan diberkati Tuhan itu berarti apa namanya mendapatkan kekayaan banyak, itu artinya Tuhan itu sedang berkenan kepada saya. Itu pengertian yang kekanak-kanakan, dangkal. Orang muda, kalau dibayangkan di dalam ayat itu adalah orang yang kuat dan mampu mengalahkan si jahat. Nah, mereka ini sampai bisa seperti itu bagaimana? Karena mereka rajin menggunakan sarana-sarana anugerah yang tadi kita jelaskan sebelum ini. Mereka memiliki pengetahuan spiritual yang baik dan mempergunakan kekuatan yang mereka miliki dalam Kristus itu dalam perjalanan hidup Kristen mereka. Nah, tetapi orang-orang semacam ini bisa jadi di masa hidupnya itu dalam perjalanan hidup mereka sampai tua mungkin tidak jadi begitu. Mungkin karena hal-hal yang sifatnya apa namanya kehidupan perjalanan hidup mereka di tengah jalan mereka bisa berubah. Tetapi yang mau dicari itu adalah figur spiritual yang disebut Bapa di dalam ayat itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rajin dalam latihan kesalehan karena mereka telah buktikan dirinya sendiri ketaatannya pada Tuhan itu adalah kebebasan yang sejati. Di dalam di dalam PPR kita itu ada nyanyian yang saya suka yang dulu kalau nggak salah bunyinya judulnya itu salah satu baitnya mengatakan judul lagunya kalau nggak salah itu dalam PPR lama itu ya belenggu aku kalau nggak salah. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya lagu itu tuh sebenarnya mengatakan di dalam keterikatanku dengan Tuhan di situ aku merdeka sebenarnya. Di dalam mentaati Tuhan itu saya justru menemukan kemerdekaan saya. Menghamba kepada Tuhan di situ saya justru menemukan saya itu orang merdeka. Kesalehan yang mereka jalani itu, hidup saleh, hidup Kristen itu tidak dilakukan karena kewajiban, tapi karena kesukaan kepada Allah. Macam pertumbuhan ada orang yang tumbuh dengan cepat. Orang ini luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani itu, ada orang yang tumbuh begitu cepat. Makin hari tiap, cuma dia itu kadang dikatakan oleh Brakel,
umurnya nggak panjang. Orang-orang ini mengagumkan. Dalam usia semuda itu, kehidupan rohaninya sampai sejauh itu. Tapi kemudian di tengah jalan mereka meninggal. Hidupnya singkat saja. Tapi dalam masa hidup yang singkat itu, mereka telah menunjukkan kehidupan spiritual yang luar biasa berkembang. Menjadi teladan orang kagum, menjadi contoh yang luar biasa. Ada orang yang tingkat macam pertumbuhan itu tetap kecil, tumbuh sedikit, tidak buat banyak kemajuan. Orang-orang begini banyak di gereja. Ya penyebabnya macam-macam. Bisa karena asupan makanan rohani yang kurang, hidup di bawah pelayanan yang tandus, artinya mereka itu di gereja tidak dapatkan layanan yang baik, tidak ada bimbingan spiritual yang baik, ya. Atau juga karena mereka punya watak dan pikiran yang lambat atau malas, ada tersedia orang-orang dan sarana-sarana di gereja, tapi tidak mau ikut, tidak memiliki kesempatan untuk bicara dengan orang-orang saleh, ataupun kalau ada orang-orang itu, kesempatan ada, tapi nggak dimanfaatkan. Ya karena memang wataknya yang malas, kalau menurut pendapatnya berakal. Berkembang di saat-saat tertentu. Ini orang-orang seperti yang saya sebut dengan istilah ada di orang muda tadi. Jadi masa-masa perselisihan, konflik, orang-orang ini bisa tumbuh hebat. Mereka bisa jalankan doa puasa, membaca di tengah-tengah situasi yang menekan. Tapi orang-orang begini ini sayangnya tidak sampai tua begitu. Seiring dengan tubuh yang semakin lemah, kerohaniannya juga bisa merosot. Nah, itu si Brakel ambil contoh si Raja Daud itu. Kan dosa yang dia jalani, alami itu kan terjadi di intinya ya di pertengahan umur lah, di masa-masa middle itu, paruh baya. Dan juga kemudian di akhir hidupnya itu kan dia juga bikin kacau dengan apa namanya, lakukan penghitungan sensus segala macam itu. Lalu kemudian tidak bisa tegas siapa yang menjadi penggantinya, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam kerajaannya. Jadi Daud itu tidak seperti yang kita bayangkan betul-betul orang yang hebat-hebat juga, enggak juga. Terus tumbuh dengan tekun sampai kematian menjemput. Ah, ini macam pertumbuhan yang luar biasa. Orang-orang begini nih sampai masa tuanya dikatakan pakai Mazmur 92 itu masih berbuah, gemuk, tegar. Nah, memang Tuhan kembali kepada step-step pertumbuhan dan sebelumnya itu memberikan kepada tiap anak-anaknya itu ukuran pertumbuhannya sendiri. Kecepatannya nggak sama, macam pertumbuhannya nggak sama. Karena kita itu muncul dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kita punya banyak yang kalau saya suka pakai istilah bagasi. Bagasi yang berbeda-beda yang kita bawa dari masa lalu kita. Dan keterbukaan kita untuk menerima bimbingan Roh Kudus itu, dipimpin oleh Roh Kudus, juga beda-beda. Nah, itu yang membuat kita itu tidak sama dalam perjalanan pertumbuhan. Tapi pertanyaan terakhir yang sebelum kita berakhir ini, titik akhirnya, kenapa sih akhirnya membuat kita nggak bertumbuh? Sebenarnya banyak alasan mengapa orang itu tidak mau bertumbuh secara rohani. Dalam pemahamannya Brakel, dalam tradisi Christian Reform, dia mengatakan, ada masalah serius, ada orang-orang yang berpikir begini, alah, pertumbuhan rohani itu nggak penting. Yang penting kan juga pada akhirnya kita diselamatkan Tuhan kan karena anugerah. Mau kita tumbuh secara rohani atau tidak, ya Tuhan kan selamatkan kita bukan karena kita berbuat baik atau menjadi sesuatu kan. Yang penting diselamatkan. Pokoknya beriman aja sama Tuhan. Itu aja. Bahwa kita itu diselamatkan karena anugerah. Mau tumbuh nggak tumbuh, itu urusan lain. Nah, itu yang membuat orang akhirnya tidak mau bertumbuh. Padahal itu keliru banget. Itu yang saya sebut meremehkan nilai anugerah. Karena sebab ketika Tuhan menyelamatkan kita, sebenarnya di dalam Dia menyelamatkan kita, Dia ingin kita tumbuh menjadi serupa seperti gambar anaknya. Begitu katanya 2 Korintus pasalnya yang ketiga 18. Dia ingin kita itu mungkin serupa dengan gambar anak. Itu sebabnya mengapa Dia melahirkan kita kembali dan memberikan hidup baru. Jadi kalau orang-orang yang berkata begini, ini orang-orang yang meremehkan nilai. Dirintangi oleh keraguan dan kepercayaan. Orang macam begini fokus sama keraguan dirinya. Aku ini disayang Tuhan, nggak ya? Aku ini anaknya Tuhan, nggak ya? Fokusnya ke situ, bukan kepada Kristus. Yang lain fokus sama dosa. Merasa dosanya terlalu banyak, terlalu besar, sedih dengan dosanya. Dosanya yang diperhatikan terus. Tidak pikirkan Yesus yang mengasihi dia. Ada lagi yang terpukau dengan dunia ini. Ya, ingin menyerupakan dirinya dengan dunia ini.
menginginkan apa yang ada di dalam dunia ini dengan alasan itu kan sah saja, itu kan perlu untuk hidup kita di dunia, itu kan cocok untuk kita. Sekalipun sebenarnya motif di dalam batinnya itu dia mencintai dunia ini. Padahal Alkitab mengatakan di 1 Yohanes itu cinta akan dunia itu berarti tidak ada cinta kepada Bapa. Jadi fokus kepada kemilau dunia ini. Ingin sama seperti dunia ini. Yang lain karena kemalasan. Itu yang membuat akhirnya orang itu tidak mau maju. Dia fokus kepada ininya sebenarnya. Bukan soal malas yang nomor satu. Ini berat nih perjuangan, terlalu berat aja malas aku. Mau pergi ke, misalnya nih, sarana anugerah yang biasa dia pakai sekarang kan kelompok pemuridan yang kita punya sekarang. Aduh, malas ikut itu, pergi ke sono, buka ini, alah, malas. Akhirnya enggak jadi-jadi jalan itu. Kemalasan itu yang menjadi problem di sini. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu yang bisa saya share. Bila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Monggo. Baik, terima kasih Pendeta Markus. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengerti ya bahasa manusia yang sudah disampaikan oleh Pendeta Markus. Ya, luar biasa ya. Baik, saya persilakan untuk Bapak Ibu bila ada pertanyaan silakan bisa bertanya langsung. Jangan membuang-buang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, saya Johan dari Tulungagung. Saya terima kasih Bapak Pendeta Domingus ya. Saya tanyakan kalau di Alkitab contoh siapa yang sudah matang secara dewasa untuk pertumbuhan secara rohaninya selain Tuhan Yesus tentunya. Saya suka pakai gambaran yang pernah dibuat oleh salah satu orang Indonesia yang baik, teolog Indonesia. Dia pernah menulis dalam satu tulisan, Pak Gerrit Singgi, dosen di UKDW sana. Di Alkitab itu, dalam dunia hidup orang Kristen, dia bilang ada dua figur yang sering diambil sebagai contoh yang bagus tentang kehidupan rohani. Yang pertama itu spiritualitas kerohanian ala Paulus, dan yang kedua itu kerohanian ala Petrus. Menurut dia, kebanyakan kita, apalagi kita orang Protestan tuh, karena kita sangat terpesona dengan tulisan-tulisan Paulus itu, kita lebih banyak mengikuti cara Paulus. Kita membayangkan kehidupan rohani itu seperti modelnya Paulus. Paulus itu kan kalau Bapak Ibu perhatikan, sekali dia tobat, itu jalannya itu seperti lempeng itu, jalan terus, maju, seperti nggak ada mundur-mundurnya, nggak ada jatuh-jatuhnya, gitu itu. Sampai bahkan mau mati, dia di 2 Timotius kan dia bilang, dengan begitu puas ya, dia mengatakan, sekarang saat darahku curahkan itu udah dekat. Jadi dalam satu arti, saya kalau ditanya pertanyaan itu Pak Johan, saya akan bilang, Paulus itu salah satu contoh yang baik. Tapi sebenarnya membaca Paulus sebagai orang yang nggak ada jatuh-jatuhnya itu sebenarnya juga nggak terlalu tepat, mestinya. Paulus itu juga ada masalah ya sebenarnya dia itu. Ada problem dia itu. Satu yang kelihatan di Kisah Para Rasul 15 kan, dia bertengkar dengan gurunya sendiri, mentornya sendiri. Siapa itu? Barnabas. Dan saya pernah menjelaskan di beberapa khotbah, di beberapa tempat soal ini. Yang menarik dengan dia adalah dia tahu, dia menolak Markus waktu itu, tapi di tengah jalan dia berbalik. Dia bilang dia perlu Markus, dan dia bahkan puji Markus. Bahkan sebelum di 2 Timotius, seingat saya di Kolose kalau nggak salah, dia sudah bicara tentang Markus, orang ini. Jadi intinya, ya bukan nggak ada jatuh-jatuhnya. Ada jatuh-jatuhnya, ada jelek-jeleknya juga ada sebenarnya. Tapi kita bisa lihat di situ contoh teladan yang bagus. Nah, yang kedua Petrus. Petrus itu juga menarik menurut saya. Nah, menurut Pak Singgi itu, Petrus itu contoh orang Kristen tuh yang jatuh bangun. Bola-balik ceritanya kok jatuh bangun kalau mau dibilang gitu. Dari dia ikut Yesus tuh gejala hidupnya kok jatuh bangun gitu. Kadang semangat, jatuh, kan modelnya begitu. Dan sampai dalam sejarah gereja itu kan sampai ada tulisan novel yang dibangun dari kisah dalam Injil Petrus namanya Quo Vadis.
Pada ya. Itu kan digambarkan Petrus di usia tuanya mau lari itu tinggalkan kota Roma. Ya, ngikutin sarannya orang-orang Kristen Roma. Lebih baik kamu pergi, nanti kalau lu mati nggak ada yang jadi uskup kita nanti. Nggak ada yang jadi pendeta kita nanti. Nah, dia waktu itu ikut aja saran itu. Tapi kemudian di tengah jalan kan dia ditemui oleh Yesus. Dan kemudian dia balik. Petrus juga contoh orang yang rohani, saya bilang. Dia juga mengerti hidupnya. Dan saya menarik dengan dia itu adalah di sini. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu mungkin pernah baca di Galatia, dia ditegur oleh Paulus. Dia ditegur oleh Paulus. Di Galatia pasal 2 atau pasal 1 misalnya, dia ditegur oleh Paulus. Karena kemunafikannya gitu. Tapi itu tidak membuat dia sakit hati dengan Paulus. Dan menjadi orang yang kemudian mati sampean Paulus. Lu orang Kristen anyar mau ngajar-ngajarin gua. Dia nggak begitu. Di suatu waktu ketika dia menulis suratnya dia yang kedua, kalau saya tidak salah di 2 Petrus ya, dia memberikan apresiasi dan rekomendasi kepada pembacanya tentang surat-suratnya Paulus, tulisannya Paulus. Di situ kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang menurut saya bisa jadi contoh teladan yang baik. Contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik. Saya kira itu yang di dalam Alkitab yang kayaknya itu riwayat hidup mereka itu kelihatan dan bagus. Daud di Perjanjian Lama juga itu contoh yang baik sebenarnya. Bahwa dia pernah jatuh dalam satu hal, itu ya, tetapi kita tahu dia juga berjalan dengan berupaya sedemikian rupa untuk jalan hidupnya sebagai orang yang percaya Tuhan. Sekalipun juga akhir hidupnya itu nggak benar-benar mulus sekali ketika mau mewariskan tahta ya, tetapi ya dia juga akhirnya kembali, dia dengar suaranya Tuhan kan. Dia panggil Nathan bicara dan kemudian ceritanya lain. Seperti itu. Ada banyak lagi saya kira tokoh-tokoh seperti itu di dalam Alkitab yang bisa dilihat. Itu kira-kira. Jadi intinya begini Pak, kalau Bapak tanya, menjadi orang yang rohani itu bukan jadi orang yang sempurna, nggak ada salah. Itu harus jadi catatan kita. Orang yang rohani justru orang yang paling merasa dirinya berdosa dan nggak sempurna. Dan itu sebabnya di dalam tradisi reform itu jarang orang, bukan jarang, orang reform itu nggak suka puji dirinya sendiri. Nggak mau dia puji dirinya sendiri. Nggak berani dia. Karena memang spiritnya begitu sih. Dia seharusnya makin tahu dirinya di depan Allah. Terima kasih Pak, pertanyaan bagus. Ya, terima kasih Pak Markus. Terima kasih. Baik, silakan masih ada yang ingin bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan bagus lainnya. Oke, saya. Pak Minggus, malam Pak Minggus. Silakan, malam. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Cuma gini, ada satu pertanyaan Pak Minggus. Tadi dikatakan dalam apa yang Pak Minggus jawab untuk Pak Johan itu, bahwa dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kita kan ada jatuh bangun begitu Pak. Ya, berarti waktu jatuh itu kan kita perlu bangun ya. Nah, waktu jatuh itu kan kita perlu mengaku dosa kan begitu ya, perlu berbalik. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kita boleh memakai istilah bertobat? Bertobat kembali kepada Tuhan. Ataukah bertobat itu hanya dipakai untuk pada saat kita lahir baru? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sering juga melihat bahwa ada orang mengaku dosa, ngaku, tapi dia tidak pernah meninggalkan dosa. Apakah itu artinya bahwa dia tidak bertobat begitu? Nah, sekarang mungkin dua pertanyaan itu kira-kira Pak Minggus. Oh ya, menarik. Terima kasih Pak Philip. Ya betul, kalau melihat data Alkitab, sebenarnya kata bertobat di dalam Alkitab itu nomor satu punya arti berbalik kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah suatu sikap yang, kalau saya nggak salah ingat dalam bahasanya Alkitab itu bentuknya present imperatif indikatif. Jadi itu sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus dalam hidup. Karena bertobat itu kan sesungguhnya artinya balik arah. Hidup kita itu sebenarnya harus balik arah berkali-kali dalam hidup ini. Kenapa perlu berkali-kali? Memang pertobatan nomor satu itu kita balik arah besar ketika kita memilih
yang bukan Yesus dengan Yesus. Itu balik arah paling besar, nomor satu. Itu balik arah yang menentukan, momen menentukan banget. Tapi setelah kita ikut Yesus, juga kita perlu lakukan balik arah terus, karena kita masih berjumul dengan kita punya manusia lama itu ya, yang membuat kita akhirnya dalam perjalanan hidup itu sering ngambil jalan ngayur. Ikuti kita punya keinginan daging sendiri, kemauan sendiri, kita pikir ini baik, dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau kita. Bahkan bukan dosa yang kita lakukan. Bukan hal yang berdosa sebenarnya, tapi kita pikir itu Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ternyata yang baik itu bisa bikin masalah juga dalam perjalanan hidup banyak orang. Dan tidak membuat kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita berbalik kembali. Jadi Pak, disebut bertobat itu berkali-kali, dan memang kata itu harus dipakai berkali-kali dalam hidup ini. Nah, yang kedua, ada orang yang mengaku dosa, tapi kok kelihatannya kok nggak tobat-tobat ya. Terus jatuh di dosa yang sama gitu. Dan kalau perhatikan dan penjelasan saya di tengah itu, dijelaskan oleh Bruegel atau Pink, orang yang jatuh itu, dia jatuh, tapi ketika nanti dia bertemu dengan kondisi yang sama di kemudian hari, dia akan berbuat lebih baik lagi. Jadi artinya, kalau berbuat lebih baik lagi, dia menjadi lebih tidak mudah jatuh dalam dosa itu. Dia bisa ngaku dosa lagi, dosa yang sama. Tapi setiap kali dia jatuh di dosa itu, dia menjadi lebih tidak mudah jatuh. Sampai pada titik akhirnya, dia benar-benar tidak bisa jatuh lagi di situ. Artinya tidak mau jatuh lagi di situ. Bukan tidak bisa, kemungkinan bisanya masih ada terus sampai kita mati. Tapi dia tidak mau lagi jatuh di situ. Akhirnya dia tidak berbuat itu. Seperti itu. Harusnya itu ada progres seperti itu. Mestinya. Jadi kalau hanya bilang mengaku dosa, tapi nggak berubah model itu, wah itu mah tobat-tomat orang bilang kan begitu ya. Tobat kumat lagi. Seperti gitu. Ya, kira-kira begitu Pak, yang bisa saya jelaskan. Baik, itu orang Kristen tomat. Tomat, ya. Itu dia. Tobat kumat. Tobat Gitu ya. kumat, tobat. Ya. Ada hal yang menarik, mengapa sih sampai bagaimana caranya supaya pengakuan dosa itu menjadi sebuah pengakuan yang membuat kita itu, kalau dalam bahasa orang-orang Puritan itu, membuat kita itu jadi menyesal, meratap, menangis, dan kemudian berubah. Nah, itu tentu pasti karya anugerah Allah. Anugerah yang bawa kita sampai ke sana. Dan untuk sampai ke sana itu memang menarik kan, kata bertobat itu kan dari bahasa Yunani yang nama istilahnya itu homologeo. Homologeo itu kan berarti saya betul-betul sama kata saya, pandangan saya, pikiran saya dengan Tuhan terhadap masalah itu. Nah, kebanyakan manusia atau orang, mungkin saya atau Bapak Ibu atau siapa saja, kita bilang tobat, kita masih belum sampai kepada titik kesadaran bahwa yang saya katakan itu memang harusnya adalah apa yang Tuhan katakan. Ini betul, dosa. Tuhan tidak suka dengan. Nah, kita belum sampai ke titik itu. Dan memang untuk pengalaman sampai ke titik itu harus saya akui. Itu anugerah. Nah, tapi Tuhan bukan bekerja itu secara simsalabim sebenarnya. Sebenarnya ada komunitas anggota gereja. Ada komunitas di mana kita menjadi murid ya. Kita dimuridkan sekarang. Yang mungkin tahu kita berbuat itu dan dia tegur kita. Nah, seringkali sebenarnya itu orang-orang itu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan suaranya itu bicara sama kita. Sayang kekali kita itu keras kepala. Sampai akhirnya level saya pakai istilah lain, level peringatan Tuhan untuk buat kita sampai kepada homologeo dengan Tuhan itu, dia kasih kuat lagi intensitasnya. Dan di situ mungkin muncul ujian dan penderitaan itu. Baru sampai di situ kita mengerti. Oh my goodness. Gitu itu. Menarik. Ya. Itu Pak. Thank you Pak Minggus. Sama-sama Pak. Thank you Pak Minggus. Wah, sangat mantap sekali ya. Berarti itu terus bisa dipakai yang utama bertobat, terus yang kedua berulang-ulang gitu ya. Bersih. Oke. Nah, dari PowerPoint-nya Pak Minggus di hakikat pertumbuhan rohani itu, ya. Pak Minggus nanti izin ini PowerPoint boleh saya bagikan? Bagi, silakan. Supaya mereka bisa lebih mantap, bisa dipelajarin lagi untuk setiap jemaat atau yang hadir, minimal yang hadir malam ini ya, nanti saya bagikan. Nah, di hakikat pertumbuhan rohani itu ada satu kalimat kesimpulan sepertinya itu,
warna hijau, Mhm. bahwa pertumbuhan rohani adalah pekerjaan Allah yang melibatkan giat dan upaya manusia pula. Persis. Berarti kesan saya dari kalimat itu di situ berarti ada upaya kita. Persis. Apakah itu nanti tidak akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa di situ ada sangat bersifat antropologis seperti itu ya. Mhm. Berarti dalam pertumbuhan rohani kita punya andil, kita terlibat dan kita ada usaha di dalamnya begitu. Apa seperti itu? Betul. Jadi keterlibatan kita itu merespon anugerah sebenarnya. Anugerah yang sudah menimbulkan dalam diri kita itu kerinduan, penyesalan tadi, sama dengan Tuhan menyesali, benci dosa itu, dan itu lahir dalam berupa tindakan menjauhi. Jadi kita yang kelihatan menjauhi dosa, bukan Tuhan. Kita yang menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan lain sebagainya. Dan itu kunci penting ada di Filipi 2 tadi itu. Jadi Tuhanlah sebenarnya mengerjakan dalam diri kita itu banyak hal yang baik dalam diri kita, dan kita yang kemudian meresponnya dalam bentuk tindakan-tindakan, upaya-upaya yang memang disuruh Tuhan untuk kita kerjakan. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Hmm. Terima kasih Pak Mingus. Cukup Sama-sama, Pak. sangat jelas. Sama-sama. Teman-teman yang lain silakan. Oh ya, Pak Julius sudah buka Saya, mic. Pak Markus. Silakan. Saya tanya Pak Markus. Silakan, Pak. Tadi Pak Markus sampaikan bahwa untuk pertobatan, untuk lahir baru itu kan karya Roh Kudus, ya. Kemudian kita tidak punya peran apa-apa untuk kita mendapatkan keselamatan. Nah, tadi dari Pak Philip juga sudah disinggung tentang kata-kata ada upaya kita begitu ya untuk menjadi memberikan peran gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kita kadang di posisi yang kadang itu memiliki kecenderungan seperti itu. Ya, jadi ekstrimnya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan tuh kadang kita menganggap diri kita sudah benar, sehingga kita tuh merasa bahwa karya Tuhan itu ya karena saya juga mau benar gitu, karena saya mau benar. Nah, tapi di ekstrim yang satunya kita tuh merasa diri yang tidak terlalu bukan diri yang tidak terlalu, diri yang sangat buruk sehingga Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak akan mengampuni saya gitu. Jadi dua ekstrem ini gitu. Nah, bagaimana kita tuh memberikan penjelasan kepada dua ekstrem ini supaya mereka tuh tidak mengandalkan kondisi diri gitu. Jadi kondisi diri itu kan dia merasa gini loh. Kondisi saya itu tidak mungkin benar karena saya itu terlalu berdosa, atau saya tuh bisa benar itu karena memang saya itu sudah mau benar gitu loh. Jadi gini. Jadi ada dua ekstrem yang seperti itu. Nah, maksud saya begini, apakah kondisi kita ini akan membuat nanti Tuhan tuh akan begini. Oh, kalau kondisinya manusia itu bisa memilih antara yang jelek sekali sama yang baik sekali, berarti kan itu masih ada perannya kita gitu maksudnya itu. Nah, yang saya sering jumpai itu ada orang yang ekstremnya ke kiri itu tadi. Jadi dia merasa bahwa hidupnya itu begitu buruk sehingga dia merasa tidak layak gitu loh. Nah, untuk menerangkan ke mereka ini, ya kita tahu bahwa semua nanti tugas kita adalah menyampaikan, dan itu nanti karyanya Roh Kudus gitu ya untuk bisa dia bertobat begitu ya. Tapi apa yang kita bisa sampaikan ke orang-orang seperti ini gitu, yang menganggap diri terlalu buruk sehingga tidak akan diampuni oleh Tuhan gitu. Ya itu Baik, jadi kadang baik. yang saya jumpai seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak itu bagus. Itu problem yang dilihat oleh Arminius sebenarnya di zaman dulu.
Karena dia rasa itu manusia ini kan yang putusin segalanya sebenarnya, bukan Tuhan. Nah, kemudian dia mulai mempertanyakan banyak hal dari doktrin reform tentang keselamatan karena anugerah dan macam-macam, termasuk kehidupan spiritual Kristen. Dan Bapak sangat tepat sekali ketika menjelaskan bahwa di dalam itu persoalan yang Bapak angkat itu, kiri dan kanan, itu semua punya satu kesamaan. Manusia yang jadi senternya. Ya Pak ya. Jadi saya berubah, dan ini psikologi humanistik ini, yang mengatakan ini. Ini yang dipakai oleh para motivator nih, kalau yang begitu. Para motivator itu kan gunakan ilmu psikologi humanistik sebenarnya. Yang mengatakan saya berubah itu karena saya mau berubah. Gitu itu. Karena saya memang sudah pengen berubah, maka saya berubah. Nah, di sisi yang lain, ada orang-orang yang betul Bapak katakan, yang merasa, aduh saya nggak bisa berubah, karena dosa saya terlalu berat, dosa saya terlalu jahat dan segala macam. Nah, kalau yang tadi, yang sangat optimis dengan kemampuan manusia itu saya pakai jelaskan apa yang saya jelaskan kepada Pak Philip tadi, cocok mestinya. Jadi, yang kamu inginkan berubah itu, kamu merasa kamu mau berubah, itu bukan kamu yang mau-mau sendiri. Itu karena Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kegiatannya. Itu Allah yang gerakin kita. Sampai muncul kemauan itu karena Tuhan. Nah, di sisi yang lain, buat mereka yang merasa, aduh, Tuhan itu, hidup saya terlalu buruk, jahat, nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa. Dia harus dibawa untuk melihat kepada kebesaran kekuatan Allah. Kuasa Allah itu yang luar biasa. Jadi, kuasa Allah ini yang sanggup menolong dia. Kristus itu cukup karyanya untuk menyelesaikan keberdosaannya. Bahwa dia merasa dirinya itu terlalu berdosa, itu karena dia tidak yakin bahwa Yesus itu sudah selesaikan dosanya. Bahwa dia dalam kondisinya semacam itu tetap dikasihi Tuhan. Saya suka ingatkan orang-orang yang semacam itu ayat di dalam Roma 5. Saya nggak ingat persis ayat 7 atau 8 tadi yang saya kutip di tengah jalan. Allah mengasihi kita. Bukan waktu kita itu dalam kondisi sedang benar sama dia. Justru waktu kita dalam dosa itu, Allah sudah mengasihi kita. Itu buat saya, kalau orang-orang yang merasa dirinya berdosa berat, harusnya dia gembira. Karena waktu dia belum punya hubungan benar sama Tuhan itu, Tuhan itu sudah kasih dia, sudah sayang sama dia. Apalagi sekarang, Paulus tuh pakai bahasa komparatif, dia tambah tinggikan. Apalagi sekarang, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kasihnya itu pasti besar. Yang besar itu pasti begitu nyatanya kita rasakan alami besarnya. Seperti itu. Nah, kalau dia merasa dirinya terlalu berdosa, tidak mampu, dia perlu diajak dulu mengingat itu, Pak. Kecukupan karya Kristus. Yang kedua, ingatkan juga dia kembali ayat Filipi itu. Kalau kamu merasa tidak sanggup untuk mengubah dosamu, itu betul memang. Dosa itu terlalu kuat. Itu sebabnya Yesus mesti datang. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia tinggal di dalam kita untuk memberdayakan kita, menguatkan kita, menimbulkan kemauan, menimbulkan kerinduan, bahkan menimbulkan rasa sedih dan penyesalanmu dan takutmu kepada dosamu. Itu tuh Roh Kudus punya pekerjaan. Itu pekerjaan awal sebenarnya, Pak. Pekerjaan awal. Jadi kalau dia sudah merasa, aduh dosaku terlalu berat, itu sebenarnya jangan terlalu kita kaget dan terlalu anggap itu, waduh dia, enggak. Itu justru poin penting untuk bawa dia mental. Kalau Roh Kudus timbulkan kesadaran itu, mengapa kamu tidak bergantung sama dia? Untuk dia yang timbulkan kekuatan lebih besar. Apa harus kamu buat? Bilang sama dia, minta Roh Kudus. Tolong saya. Tolong saya Roh Kudus. Engkau yang diutus Bapa dan Yesus ke dalam hidup saya. Untuk menguatkan saya, menginsafkan saya, mengajarkan saya jalan kebenaran. Tolong saya, kuatkan saya. Engkau Roh yang memberikan kekuatan, perubahan. Saya kira dengan cara gitu, dia bisa dibawa untuk pelan-pelan terbuka anugerah Allah besar bagi dia. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan di awal. Gitu, Pak. Terima kasih. Sama, Pak. Terima kasih.
Pak Domingus, ada satu pertanyaan Nah, di baik. chat box. Hmm. Dia mengatakan, mohon konfirmasi, apakah pertumbuhan itu ciri orang yang lahir baru? Dengan kata lain, apakah orang yang tidak mau bertumbuh, apapun alasannya itu berarti dia belum diselamatkan, artinya belum lahir baru? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan bisa dijawab dengan cara begini. Pertumbuhan rohani itu sebenarnya adalah sesuatu keharusan, sesuatu yang harusnya dijalani oleh orang Kristen. Karena hidup yang Tuhan kasih itu, Tuhan ingin supaya hidup itu pada akhirnya, seperti saya katakan, menyerupai putranya Yesus Kristus. Nah memang, betul kalau dikatakan, pertumbuhan itu sesungguhnya adalah ciri orang yang sudah lahir baru. Dia akan bertumbuh. Hanya persoalannya begini, besar kecilnya pertumbuhannya, cepat lambatnya, ruang lingkupnya kecil pada sesuatu dalam hidupnya saja atau mencakup keseluruhan hidupnya, itu bisa beda-beda. Dan itu kita punya pandangan kepada manusia itu bisa memang bisa membohongi kita. Kita mungkin berpikir, kita lihat orang ini kok nggak pernah berubah-berubah yo, dari zaman dulu sampai sekarang kok ngono modelnya. Kira-kira begitu. Tapi bisa jadi ada hal yang tidak kita lihat, yang Tuhan itu sedang kerjakan dalam hidupnya yang kita nggak sadari. Kita yang dari luar nggak tahu. Bisa jadi dia juga nggak tahu. Ada sesuatu yang sudah berubah dalam hidupnya. Bisa jadi. Bisa jadi terjadi seperti itu. Tetapi saya yakin orang yang sudah lahir baru, dia akan dibawa oleh roh itu, progres. Tapi progresnya sejauh mana, secepat apa, seluas apa jangkauannya dalam hidupnya, itu bisa tiap-tiap orang beda. Tangkapan kita juga bisa macam-macam. Jadi itu, Bu, yang bisa saya sampaikan jawabannya. Pak Markus mau nanggapi yang barusan ini ya. Monggo. Apakah boleh kita berkata bahwa kita tidak berhak untuk menilai orang itu bertumbuh atau tidak? Saya senang kalau Bapak bilang gitu. Dan saya kira itu kata Alkitab memang. Yang punya hak untuk menilai kita itu bukan kita, tetapi Tuhan. Kalau tidak salah ada ayat yang mengatakan, hamba itu kan yang berhak menilai itu tuannya, bukan orang yang bukan tuannya. Nah, kita semua ini kan hambanya Yesus. Yang punya hak nomor satu untuk menilai saya bertumbuh atau tidak bertumbuh, itu adalah Tuhan Yesus. Kita lalu bagaimana fungsi kita? Kita hanya mendorong, memberikan nasihat. Kalau dalam satu masa, dalam satu taat, kita merasa saudara kita atau saudari kita dalam Tuhan ini menampilkan cara hidup, kehidupan yang menurut pemahaman kita akan Alkitab, itu tidak cocok ya. Nah, kita bisa bicara dengan dia, dengan cara, pernahkah kamu berpikir bahwa yang kamu lakukan itu cocok dengan maunya Tuhan atau tidak? Atau kalau itu memang jelas-jelas membutuhkan teguran keras, ya kita bisa tegur dia. Kok kayaknya ini enggak pas loh dengan Tuhan. Nah, tapi coba kamu bicara dengan Tuhan dan nilai sendiri. Kecuali itu memang betul-betul jelas tidak benar ya, kayak dia mencuri apa itu udah jelas banget. Kita bisa tegur. Tapi ada hal tertentu yang sering bikin kita bingung orang Kristen itu kan sebenarnya begini. Melakukan hal yang baik di tempat dalam situasi tertentu. Misalnya gini, menegur orang. Ada orang menegur itu kan perbuatan baik. Ya, kalau kita mengatakan begitu. Tapi ada orang yang bisa terima teguran, ada orang yang nggak bisa terima teguran. Dan kita yang menyaksikan itu tuh sering menjadi terjebak dengan persoalan drama yang terjadi di situ. Drama yang muncul di situ adalah kita lihat ada orang yang tersinggung dengan tegurannya. Lalu kita fokus dengan orang yang menegur. Nih kamu nih loh, neguriku kok opo ngono ku loh. Maksudnya dia tersinggung loh ngono-ngono ku. Kita bilang gitu. Tapi mungkin kita perlu tanya juga sama orang yang ditegur yang merasa tersinggung itu. Yang kamu dengar itu apa sih dari tegurannya dia? Gitu, Gus. Kadang-kadang, bukan kadang, lebih sering. Karena kita manusia itu terus belajar berkomunikasi ya. Kadang kita itu sudah berusaha mengatakan sebaik mungkin.
Tapi ada orang lain itu enggak bisa menangkapnya sebaik seperti yang kita ada di kepala kita dan hati kita. Nah, tapi yang kita perlu tanya kepada orang itu adalah, oke, dia menggunakan kata-kata yang mungkin menyakiti hatimu, sikapnya mungkin menyakiti hatimu. Tapi apa yang kamu tangkap dari teguran itu? Apakah yang dia katakan itu cocok dengan yang terjadi padamu atau bagaimana? Gitu itu. Nah, sebenarnya pertumbuhan rohani itu akan jadi bagus sekali di dalam gereja, di dalam komunitas, kalau kita tuh kembangkan macam begini. Kita bertanya kepada yang merasa tersinggung, apa sih yang kamu tangkap? Terus kepada yang membuat tersinggung, apa sih yang kamu sampaikan? Kok sampai dia begitu? Gitu itu. Itu yang perlu kita lakukan. Supaya gini, masing-masing pihak belajar pada akhirnya. Yang satu belajar untuk, oh, berarti saya waktu mau melakukan sesuatu ini harus hati-hati mengatakannya. Rupanya kawan saya itu cara bicara model gitu dia nggak suka. Saya punya yang baik itu bisa nggak kesampaian ke dia. Yang lain itu dia juga perlu belajar untuk seperti yang difikirkan, diajarkan Paulus di dalam Roma 14:15 itu. Yang lain juga harus belajar mengerti, memahami. Benar yang dia mau katakan nih baik. Itu harus saya syukuri. Oh, saya tersinggung. Saya perlu belajar untuk membuka hati saya selebarnya dengan cara-cara Tuhan mengingatkan. Nah, itu akan menimbulkan roh pengampunan ke kedua belah pihak. Indah sekali gereja kalau udah begitu tuh. Bagus banget. Lain kalau soalnya itu sudah soal jahat, kesalahan, dosa itu pasti sudah jelas. Itu enggak ada persoalan kita mau tegur. Tapi kadang-kadang yang sering jadi persoalan drama di gereja itu kan di situ. Hal baik yang masing-masing orang itu punya cara sendiri dalam mengatakannya. Kira-kira gitu. Ada isu lain sebenarnya Bapak Ibu yang juga nggak kalah seru di sini. Kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan rohani itu dengan tipe pribadi orang. Kalau pakai pendekatan ini, nah itu kita bisa bicara topik lain. Ada macam-macam yang bisa dilakukan. Karena orang dengan tipe tertentu itu mesti bicara dengan cara gini, itu kalau kita mengerti, oh itu menarik. Tapi itu nanti kesempatannya. Tapi mudah-mudahan jawaban saya ini cukup menolong Pak Julius. Atau masih belum paham, bisa tanya lagi Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, saya rasa waktunya sudah hampir selesai. Saya percaya setiap Bapak Ibu sekalian diberkati melalui penyampaian yang begitu gamblang, sederhana, dan saya yakin dan percaya bahwa setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru, dalam dirinya akan ada kerinduan untuk mau bertumbuh. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan yang akan memelihara pertumbuhan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, oleh karena itu mari kita setiap anak-anak Tuhan kita terus mau belajar untuk bertumbuh. Terima kasih Pak Markus Domingus untuk firman-Nya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Saya percaya setiap kami juga belajar banyak, dan kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Apakah ada pengumuman dari Pendeta Andri atau Pak Philip? Ya, sekali lagi terima kasih Pak Markus Domingus, sebuah penjelasannya sangat gamblang dan mudah dimengerti. Ya, saya sudah share PowerPoint-nya di kolom chat, jadi silakan di-download supaya bisa dipelajari terus dan itu menjadi pegangan kita ya untuk terus bertumbuh. Pengumumannya adalah Rabu depan kita masih ada satu kali lagi kita akan memahami penata layanan dari pemahaman teologi reform. Ya, jadi Rabu depan diharapkan juga setiap anggota kelompok dalam pemuridan juga harus datang karena itu pemuridan dalam kelompok besar. Ya, jadi setiap kali kita mengakhiri satu buku ada 2 kali pertemuan besar untuk membahas lebih dalam secara dilihat dari sudut pandang teologis. Karena buku Cambium memang itu sangat praktis sekali gitu ya. Jadi biar kita ada keseimbangan dan kita mengerti firman dengan lebih jelas. Saya kira mungkin itu aja pengumuman saya. Rabu depan kita akan ketemu kembali ya dengan acara yang saya kira tidak kalah menarik untuk kita belajar bersama-sama. Demikian pengumuman dari saya.
Oke, baik. Sekalian langsung tutup dengan doa berkat, Pak Philip. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup di dalam doa. Segala hormat pujian kami naikkan kepada Tuhan yang punya langit dan bumi dan yang sungguh mengasihi setiap kami, yang sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dengan Roh-Mu ya Tuhan sudah melahir barukan setiap kami, dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau yang sudah bekerja di dalam diri kami, berikan kerinduan itu, kehausan itu ya Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, makin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, tidak ada seorang pun yang merasa diri sudah cukup, sudah mengerti semua, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang merasa tidak perlu bertumbuh. Supaya Tuhan kami mohonkan anugerah-Mu terus ditambahkan, sehingga menggerakkan hati setiap jemaat-Mu untuk bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini, sebuah pengajaran yang sangat sistematis dan gamblang diberikan kepada kami. Saat ini kami berdoa Pak Minggus di dalam pelayanannya di ITA maupun di Yayasan Aletheia. Sekolah-sekolah biar dia menjadi bapak yang bisa mengayomi, membimbing, mengarahkan orang-orang yang ada di dalam tim dan di bawahnya. Terima kasih, berkati juga keluarga, pernikahan anak-anak, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekaligus kami ingat juga dengan sehati untuk Ibu Feby di dalam proses pemulihan, kami juga mohon belas kasihan Tuhan. Biar kehendak Tuhan terjadi di dalam diri anak-Mu ini. Biar hidupnya memberikan kesaksian, setiap kami dikuatkan melalui apa yang dia alami. Hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu di Hosana ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri kami hati yang rendah, beri kami hati yang satu untuk bersama-sama mencari kebenaran Tuhan, untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Terima kasih, berkatilah setiap kami dengan segala yang kami kerjakan, hidup kami, pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas semua ini. Terima kasih Bapa. Untuk malam ini, sebentar ini kami akan berpisah, istirahat, kiranya kasih Tuhan melingkupi kami, sehingga kami dapat istirahat dengan baik, besok bangun dengan tubuh yang sehat, menghadapi hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Pujilah nama Tuhan, sehati berdoa, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi Pak Minggus, terima kasih. Terima kasih Pak Philip, Terima kasih Pak Ibu Minggus. dan teman-teman semua. Terima kasih. kasih Terima sekali. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam.